Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan negara-negara di ASEAN. Tujuan pembelajarannya agar kalian mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan dalam berbagai aspek. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, pada pembahasan pertama kita akan membahas bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar negara satu dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara-negara yang berada di ASEAN. Salah satu faktornya adalah faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin tersebut kita kenal sebagai angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Selain dipengaruhi oleh iklim matahari dan juga iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim Pisces. Iklim ini dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan juga dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Sebagai akibatnya, terdapat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim tersebut memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan dari kerusakan faktor-faktor iklim. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan contoh dari bencana klimatik, yaitu puting beliung yang terjadi di negara Filipina. Berdasarkan kondisi iklim matahari, Pisces ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama inilah yang membuat negara-negara di ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Faktor yang kedua adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunannya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut banyak korban. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sumber daya alam. Hampir semua negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang, kecuali negara Singapura. Berikut ini adalah sumber daya tambang, yaitu berupa minyak bumi, gas alam,
dan lainnya. Sedangkan sumber daya lainnya yang dapat kita temui di negara-negara ASEAN adalah sumber daya hayati dan non-hayati seperti hutan dan laut. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Transportasi adalah sarana penghubung. Sarana ini mempermudah untuk sampai ke tempat tujuan, baik mengangkut orang maupun barang. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, maupun di udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Yang kedua, adanya teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Namun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat. Contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, dan juga keamanan. Kemudian, bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Kerjasama yang dilakukan akan mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Sebagai contoh, produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara-negara yang berada di ASEAN. Dan pembahasan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konversi lahan. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif bagi lingkungan. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan. Yang pertama, memilih akses yang lebih mudah. Kemudian yang kedua, faktor sosial dan budaya hukum waris. Yang ketiga, dibangun dekat dengan bahan baku lahan. Kemudian yang keempat, harga lahan pertanian ini relatif murah. Dan yang terakhir, memilih lahan yang strategis. Terdapat beberapa akibat yang terjadi karena adanya konversi lahan ini. Yang pertama, berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi.
kemudian mengancam ketersediaan lahan pertanian, dan yang terakhir, lahan pertanian menjadi berkurang. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke pemukiman. Konversi lahan ini sudah marak terjadi atau dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, petani dan buruh kehilangan mata pencariannya. Kemudian luas lahan pertanian semakin berkurang, berkurangnya lahan resapan air, dan juga hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Namun demikian, konversi lahan ini tidak dapat dicegah. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari, karena ruang memiliki peran yang penting untuk menjalankan mobilitas manusia. Maka dari itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengawasi konversi lahan yang terjadi sehingga tidak mengganggu keseimbangan antara alam, ekosistem, dan juga kelangsungan hidup sebagian warga negara. Tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana, materinya seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.